Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bit taqwa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk pada kita semuanya dengan petunjuk Islam sebagai way of life kita, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya dengan ketakwaan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak menerima sesembahan dan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ya Allah, kami hidup di pagi hari ini karena kehendak-Mu, dan kami hidup, semoga ya Allah panjangkan umur kami sampai sore hari juga karena kehendak-Mu. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, karuniakan kami kesehatan dan kebugaran di tengah pandemi ini. Allahumma difa'anna al-bala' wal waba' wal mihan wal zalazil wal fayadan wal burkan wat ta'un. Ya Allah, selamatkan kami semuanya. Selamatkan negeri ini dari berbagai bencana, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan berbagai penyakit yang berbahaya. Allahumma inna hadal marad COVID-19 ya Allah jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha'. Tasrifu anna wa an buyutina wa an ahalina wa an auladina wa an buyutil muslimina wa an hadal balad wa biladil muslimina ya rabbal alamin bi karamika ya sami'ad du'a. Ya Allah, COVID-19 ini adalah tentara dari tentara-Mu ya Allah. Engkau arahkan kepada siapa saja yang Kau kehendaki, dan Engkau selamatkan darinya siapa saja yang Kau kehendaki ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan rumah-rumah kami, selamatkan keluarga kami dan anak-anak kami. Selamatkan ya Allah dari negeri ini, segera Engkau angkat ya Allah ya Rabbana, dan dari seluruh negeri-negeri kaum muslimin ya Rabbal Alamin, dengan kekuasaan-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Sami'an Du'a. Al-Muhtaram para asatidah, para jemaah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa kenikmatan yang betapa besar sehat di tengah kondisi wabah ini. Dan setiap hari kita mendengarkan dan kita melihat orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita berinteraksi dengannya, satu demi satu Allah Subhanahu wa taala panggil, dan bahkan ulama-ulama kita sekian banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, bukan hanya sekedar yatamatta'un wa yaqulun, bukan sekedar tentunya menikmati semata kehidupan dunia ini tanpa prestasi-prestasi ibadah dan hanya makan minum saja, tentunya tidak. Tapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala cipta kita semuanya adalah untuk beribadah. Maka ayat yang dibaca oleh murid kita tadi mengingatkan kepada kita semuanya akan wadifah, akan tugas kita semuanya di muka bumi ini. Allah menyatakan
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, tunduk patuhlah kepada Allah, taatilah Allah yang telah menciptakan kalian semuanya, menciptakan kita. Apakah kita saja? Tidak. Walladzina min qablikum, dan menciptakan semuanya orang sebelum kita, mulai dari Adam alaihissalam sampai beberapa orang yang telah mendahului kita semuanya, berapa juta kira-kira, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Yang dicipta juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya adalah untuk beribadah agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tidak cukup di situ saja, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Bagaimana? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dijelaskan siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah telah menciptakan kita dan orang yang sebelum kita, dan menciptakan bumi ini sebagai hamparan untuk kita hidup di dalamnya, untuk beraktivitas, bergerak dan seterusnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan diciptakan langit dengan pokoknya yang luar biasa. Setelah itu, yang langit ini untuk kita semuanya bernaung. Maka wa anzala minas samaa'i maa'a, kemudian Allah turunkan dari langit ini al-ma', air. Artinya apa? Allah turunkan kehidupan, karena tanpa air nggak hidup kita. Jadi tanpa air kita nggak hidup. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dengan air ini segala sesuatu menjadi hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kullama kanal ma' kanal amwal. Dimanapun ada air, maka di sanalah harta kekayaan dan berbagai kehidupan ini, sumber-sumber kehidupan ini ada. Kalau nggak ada air, seperti di bulan misalnya, di planet Mars nggak ada air, maka juga nggak ada kehidupan. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ayatnya diteruskan bagaimana? Wa anzal minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati, dan kemudian setelah turun air dari langit, maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan berbagai rizki yang luar biasa. Tumbuh-tumbuhan ini menghasilkan berbagai macam bentuknya, yang semuanya adalah rizqan lakum, pemberian untukmu semuanya. Jadi seluruh apa yang ada di muka bumi ini pemberian Allah untuk kita semuanya. Maka pesan Allah adalah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan engkau jadikan Allah baginya sekutu-sekutu. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat musyrik, percaya kepada Allah tapi menyembahnya selain Allah. Karena sekarang ini harta bisa menjadi sesembahan, jabatan bisa menjadi sesembahan, pokoknya begitulah ya. Sampai ada syahadatnya orang sekarang, kadang la ilaha illallah fulus dunal fulus mampus, begitu ya jemaah ya. Jadi nggak ada Tuhan selain fulus, nggak ada fulus, mampus lah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu semuanya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk sejenak dekat dengan Al-Qur'an. Sejenak untuk kita dekat dengan Al-Qur'an. Maka ayat yang dibacakan tadi adalah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, jika kalian semuanya ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an. Apa yang diturunkan? Islam. Fa'tu bi surah. Kalau kamu ragu, coba datangkan satu surat saja yang semisal Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan silakan panggil, kumpulkan seluruh manusia untuk membantu kamu, wahai orang-orang yang tidak mempercayai Al-Qur'an, untuk membuat
satu surat saja semisal Al-Quran. Kalau kalian semuanya bisa, maka fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian semuanya tidak akan mampu dan tidak pernah akan bisa, maka fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kalian semuanya kepada neraka yang gejolaknya luar biasa, dahsyatnya luar biasa, yang bahan bakarnya adalah manusia. Allahu Akbar. Neraka ini bahan bakarnya manusia, jemaah dirahmati Allah, dan batu. Kenapa di sini ada batu? Karena manusia kalau hatinya udah keras itu lebih keras dari batu. Luar biasa. Dan ini disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang hati-hatinya tertutup dari menerima kebenaran. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita angkat umniyatul mustahilah fil Quran. Jadi harapan-harapan yang mustahil terwujud yang disebutkan dalam Al-Quran. Minimal 7 pagi hari ini yang kita coba renungkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan mereka. Jadi harapan-harapan yang mustahil. Kenapa mustahil, jemaah yang dirahmati Allah? Kalau kita kan berharap, ya wajar, orang hidup punya harapan. Tapi ini harapannya mustahil, nggak mungkin terwujud. Loh kenapa? Karena waktunya udah habis. Kenapa waktunya udah habis? Karena harapannya di sono, bukan di sini. Kalau di sini kita berharap, insya Allah harapan-harapan kita akan terwujud. Tapi kalau di sana udah nggak ada waktu lagi, udah habis. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Apa saja 7 harapan yang mustahil terwujud yang disebutkan oleh Al-Quran, yang merupakan ukiran dan lukisan gambaran orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Maka kita telaah ini agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal itu. Siapa mereka? Mari kita lihat dari beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala di beberapa surat. Ada ayat-ayat yang terpisah. 7 golongan yang harapan-harapannya kosong, mustahil. Siapa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Naba ayat ke-40. Surat An-Naba. Allah berfirman, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah." Lalu apa katanya? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rata-rata orang menyesal itu kalau sudah dipentokkan dengan sesuatu yang amat sangat dahsyat. Tadinya enak-enak aja hidupnya di dunia, wah senang-senang saja, dunia ini surganya. Maka sampai dilukiskan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah bagi seorang mukmin ibarat penjara. Lupa begitu? Kok ibarat penjara bagaimana? Karena sempit. Jadi dunia ini sempit. Penjara kan sempit, Bapak-bapak ya. Ada yang sudah pernah ke penjara? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke penjara ya. Tapi bukan masuk penjara. Alhamdulillah tidak. Masuk penjara maksudnya adalah apa? Dalam rangka ya tausiah dengan ahlul penjara. Jemaah yang dirahmati Allah, memang orang di dalam penjara itu nggak enak ya. Harapan-harapannya saya menyesal, baru penyesalan itu ada ya. Pengen taubat, pengen balik lagi, jadi luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Wa jannatul kafir, dunia ini adalah bagi orang-orang kafir menganggap ini surga, karena dia hidupnya juga cuma di sini
sini saja. Dia nggak percaya bahwa di sana nanti ada kehidupan. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah. Karena kematian itu hanya sebuah perpindahan. Sebagaimana kalau seorang janin berada di rahim sang ibundanya, dia diayun-ayun yang begitu enak, ya. Tapi kemudian dia selesai. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan yang seterusnya. Makanya dia selesai dalam rahim, kemudian masuk alam, ya, dan ternyata alam ini lebih indah lagi. Tapi alam ini kemudian kita nanti juga selesai dan kemudian masuk alam lagi, yang lain lagi. Wallahu a'lam seperti apa. Maka di sana jemaah yang dirahmati Allah, alam yang lain lagi ini yang sangat dahsyat. Karena pintunya saja adalah kematian, dan setelah mati masuk kuburan. Makanya seorang sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, setiap ziarah kubur beliau menangis. Setiap ziarah kubur menangis. Sehingga yang bersama beliau, sahabat-sahabat yang bersama beliau bertanya, "Ma balukum ya bin Affan? Dzukira al-jannah wan nar la tabki, fatazur al-qabr tabki." Apa yang terjadi padamu wahai Utsman ibnu Affan? Engkau disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi betapa setiap engkau ziarah kubur, engkau menangis. Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Tadzakkartu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung, Rasul yang bersabda." Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad." Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW langsung. Aku dengar Rasul bersabda bahwa sesungguhnya kubur ini adalah terminal pertama dari terminal perjalanan menuju akhirat. Barang siapa yang selamat dikubur di terminal pertama ini dalam perjalanan menuju akhirat, dia selamat, maka perjalanan selanjutnya akan ringan dan mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat di terminal pertama di dalam kubur ini, maka selanjutnya perjalanan akan amat sangat sulit dan akan sangat dahsyat. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka itulah diantara sekian banyak yang menolong pada kita semuanya di saat kita berada di kubur adalah diantaranya sholat kita, bakti kita kepada orang tua, dan diantaranya adalah juga bagusnya ta'amul kita dengan Al-Quran, bagusnya interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, ini di usia-usia kita, ini mayoritas usianya di atas 40 tahun ya, kecuali beberapa orang. Ini harus lebih baik ya, interaksi kita dengan Al-Quran. Bacalah minimal baca Al-Quran setiap hari. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengingatkan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian agar kita tidak termasuk golongan orang yang pertama ini, ya laitani kuntu turaba. Kalau diperlihatkan, inna anzarnakum adaban qariba, aku ingatkan kepadamu adab yang pedih, yang dekat ini. Yauma, dia masih nggak percaya. Begitu, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, dia kemudian saat melihat dahsyatnya siksa dan dia tidak memiliki apa-apa untuk membentengi dirinya dari siksa ini. Dia mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Alangkah meruginya aku, alangkah menyesalnya hari ini. Andai kata saja hari ini saya menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku sekarang ini dimatikan dan menjadi tanah. Di sana udah nggak ada mati lagi, karena mati sudah dari dunia ini sudah mati. Kemudian di sana udah nggak mati lagi setelah dihidupkan, setelah yaumul ba'ats, setelah kiamat nggak ada mati lagi. Allahu Akbar. Ya laitani kuntu turaba. Karena dia takutnya yang luar biasa dahsyatnya siksa ini, maka dia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Alangkah
indahnya kalau saya dijadikan sebagai tanah saja. Kalau tanah dihisab nggak Pak? Enggak, tanah nggak dihisab, bumi ini nggak dihisab, dan bahkan bumi ini akan menjadi saksi kita. Setiap tempat yang kita pijak akan berbicara nanti. Maka perbanyaklah tempat-tempat yang kita berbuat baik di atasnya. Masa begitu? Kita sering membaca surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Tidak tahu bagaimana kalau sekarang ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bersamaan dengan corona ini 3 gunung sekaligus dengan batok-batok, mungkin kena corona juga. 3 gunung batok-batok, dan itu gunung-gunung yang masyhur. Yang pertama adalah Gunung Merapi yang pada sekitarnya pada Ngungsi. Kemudian yang kedua Gunung Semeru yang tertinggi di Indonesia, Gunung Semeru di daerah mana? Malang dan sekitarnya. Sudah juga terus dan sudah mengeluarkan lahar. Kemudian yang ada di NTT, gunung apa namanya? Apa gitu? Jamaah yang dirahmati Allah, 3 gunung. Nah ini di dunia atau di Indonesia ini ada berapa gunung Merapi? Apalagi kalau misalnya yang sebelah barat ini gunung si anak-anak ini, namanya anak, tapi dia gunung ya. Anak Krakatau. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau semuanya meletus dan semuanya banjir, lebih dahsyat lagi kalau kita melihat banjir di mana? Di Medan, Sumatera Utara, kemudian di beberapa tempat yang menggenang itu semuanya. Nanti Allahu Akbar, kita tidak bisa membayangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, semuanya yang ada di perut bumi keluar semuanya. Di perut bumi ini ada apa saja? Allahu Akbar, mayat-mayat dahsyat. Yang jelas adalah api, karena di dalam perut bumi ada magma yang luar biasa dahsyatnya. Waqala insanu malaha, manusia bertanya-tanya, apa ini, kejadian apa ini? Waqala insanu malaha yaumaidin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi ini menceritakan apa-apa yang ada padanya, diceritakan semuanya. Ceritanya apa yang begitu? Luar biasa. Dan di antara apa yang disebutkan yaumaidin tuhaddisu akhbaraha adalah menjadi saksi bahwa si fulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bumi menjadi saksi si fulan hari ini di tempat ini, jam ini, berbuat ini dan ini. Allahu Akbar. Padahal tangan kita sudah berbicara, kaki menjadi saksi, bumi yang kita pijak pun masih akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya, enggak ada tempat untuk mengelak lagi. Jemaah dirahmati Allah, maka jangan sampai kita nanti termasuk golongan orang-orang yang menyesal luar biasa, dan kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Qala innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuman ngomong doang kamu. Kamu cuman ngomong doang. Kalau kamu dikembalikan ke bumi untuk hidup di bumi lagi, kira-kira apa yang dilakukan oleh manusia? Ya sama aja, manusia sifatnya memang begitu. Maka itulah jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran ini menyatakan hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Al-Quran ini memberikan penjelasan bagaimana hidup ini. Al-Quran ini memberikan petunjuk. Setelah dijelaskan kondisinya seperti ini, semuanya ditunjuki oleh Allah jalan yang benar. Kemudian wa mau'izatan, yang selalu ngingetin, jangan kesana, ayo lurus lagi, ayo balik lagi. Allahu Akbar, jemaah dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di surat yang biasa juga kita baca, imam kita, surat Al-Fajr. Di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita semuanya. Di ayat yang ke-24, setelah Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Allahu Akbar. Apa maknanya jemaah dirahmati Allah? Waji'a yawma'idin bi jahannam, dan pada hari akhir nanti dihadirkan jahannam di depan manusia-manusia yang tidak mau untuk beriman kepada Allah di dunianya, dihadirkan kepada orang-orang yang di dunianya bermaksiat kepada Allah dan sampai kembali Allah tidak bertaubat, dihadirkan di hadapan mereka orang-orang yang sombong, yang congkak, yang takabur. Allahu Akbar. Waji'a yawma'idin bi jahannam, baru apa yang terjadi? Yawma'idin yatadzakkarul insan, baru dia terpunya, oh iya, ternyata benar. Selama ini enggak percaya jemaah yang dirahmati Allah. Baru setelah dihadirkan neraka yang dia melihat gejolaknya yang luar biasa, dia baru mengatakan yatadzakkarul insan, baru manusia teringat apa yang dilakukannya di dunia, ternyata ini benar dan aku dulu enak-enak saja. Wa anna lahu dzikra, bagaimana mereka baru kemudian teringat, baru mereka mengingat, menyesali apa-apa yang dilakukan di dunianya. Maka dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah sungguh meruginya aku, menyesalnya aku, coba hidupku aku isi dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah untuk hidup sekarang ini, maksudnya di akhirat. Allahu Akbar. Jadi kita ternyata hidup di dunia ini untuk mempersiapkan akhirat kita. Jadi bukan hidup di dunia untuk dunia. Kalau kita hidup di dunia untuk dunia, namanya apa jemaah? Ini namanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yaquluna yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Jadi kita seperti al-an'am. Al-an'am itu apa aja, Pak? Wow. Binatang ternak. Jadi kita di dunia ini bukan hanya untuk makan, tidur, nikah, makan, tidur, nikah, kerja untuk makan untuk kerja, bukan itu. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk Islam ini indah sungguh. Dan ini tidak dirasakan kecuali orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah ini. Luar biasa yang dirahmati Allah. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah meruginya aku, alangkah menyesalnya aku hari ini. Coba kalau hidupku dulu di dunia untuk mempersiapkan hidup yang seperti ini sekarang. Tapi apa yang terjadi? Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Ya sudah, tinggal rasai kalau bahasa kita begitu, jawaban ini seperti Allah. Yang ketiga adalah disebutkan di surat Al-Haqqah, surat Al-Haqqah ayat ke-25. Karena manusia semuanya, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil dan seterusnya, dibangkitkan oleh Allah dalam usia yang prima. Jadi nenek-nenek udah gak ada nenek-nenek, kakek-kakek gak ada kakek-kakek. Dan maka itulah Rasulullah SAW pernah diminta seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, doakan saya biar masuk surga. Rasulullah senyum dan mengatakan, dan itu tidak bohong, Nek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Rasulullah menangis. Rasulullah, nenek-nenek ini menangis. Ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak masuk surga. Bukan begitu, Nek, maksudnya. Di surga itu gak ada nenek-nenek. Di surga itu siapapun kalau sudah masuk surga itu menjadi orang yang usianya semuanya prima. Saat satu jengkal saja dari bagian tubuh ini merasakan indahnya kehidupan. Jadi kalau orang
pada posisi usia yang prima, kondisinya sehat kan, dari ujung kaki sampai ujung rambut merasakan indahnya kesehatan kan. Nah itu merasakan indahnya dan lezatnya surga. Makanya nenek-nenek ini dijelaskan baru tertawa-tawa. Jamaah yang dirahmati Allah, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Kalau dihisab, Allahu Akbar, dihisab ini kondisinya berat. Ada yang yuhasabu hisaban yasira. Jadi manusia ini ada 3 di hadapan hisab nanti. Yang pertama adalah langsung lewat, cepat. Yang dulu dari jannata dighairi hisab, dilewatin hisab. Kira-kira kita gimana jemaah? Yang kedua, yuhasabu hisaban yasira. Di checkpoint ya, kalau kita di dunia ini lewat immigration, gimana kita, persyaratan kita lengkap dan semuanya diteliti juga sih, tapi alhamdulillah akhirnya lengkap lewat. Dan kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih jeli dari KPK. Lebih jeli dari KPK. KPK sekarang ini lagi dikit unjuk gigi. Mudah-mudahan Allah berikan negeri ini bebas dari berbagai korupsi. Jamaah yang dirahmati Allah, dan kita sudah tahu kita nggak usah ini bicarakan itu, ikutin aja ceritanya kemana nih sasarannya. Tapi di sana sekecil apapun semuanya terlihat, dan bahkan kita sendiri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca buku catatanmu, track record hidupmu. Nah, kita sambil merem-merem biar kita enggak bisa. Wa basaruka al-yawma hadid. Pandanganmu hari itu amat sangat tajam. Kalau ibu-ibu habis belanja kemudian ke kasir, kemudian di scan, barcode-nya terbaca semuanya. Ada yang kelewat? Enggak, kecuali barcode-nya rusak. Dan di sana wabasarukal yauma hadid, pandangan kita ini bisa menembus segala apa yang di dunia ini tidak bisa terlihat. Loh, kenapa kok di sana bisa, kalau di sini enggak? Nah, kalau di sini pandangan kita seperti saat kita nanti di akhirat kita enggak bisa makan. Ini semuanya ini kita bisa melihat corona yang wah kita nggak bisa bergerak, mudah-mudahan manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu hikmah pandangan kita di dunia ini terbatas. Coba bayangkan kalau pandangan kita ini jemaah yang dirahmati Allah bisa melihat semuanya, nggak ada yang tertutup sama sekali. Gimana kira-kira dunia rusak? Jemaah yang dirahmati Allah. Maka saat itu kemudian setelah dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barulah hasilnya diserahkan, apakah WTP atau tidak. Wajar tanpa apa namanya? Iya. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang catatan buku catatan track record kita WTP sehingga kita bisa kemudian berjalan, ataukah naudzubillah kita yang ketiga? Yang ketiga adalah man nuqisha fil hisabi faqad halak. Barang siapa yang dihisab di hadapan Allah, maka pasti ia akan menuai celaka. Maksudnya yang hasilnya buruk. Kemudian diserah terimakan. Karena diserah terimakan kita sudah takut, kita sudah tahu apa yang ada di dalamnya karena kita tadi yang membaca. Allahu Akbar. Maka kadang kita naudzubillah manusia ini menerimanya dengan tidak melihat. Dia mengatakan ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Ini buku catatan apa ini yang sekecil atau sebesar apapun yang aku lakukan dan semuanya tertera dalam buku ini. Maka itulah dia baru menyesal yang luar biasa. Apa penyesalan yang dilakukan? Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu
mengikuti, maka akhirnya dia takut sekali dengan buku catatan ini sampai ia mengambilnya dengan tangan kiri. Maka dia mengatakan, coba andai kata buku ini gak usah diberikan, buku catatan ini gak usah diberikan, gak usah diperlihatkan kepadaku, betapa menyesalnya aku hari ini. Luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Semuanya kekayaanku, mobilku, rumahku, anak-anakku, cucuku, pangkat jabatanku, semuanya gak bisa yang bisa menyelamatkan aku. Allahu Akbar. Dahsyat jemaah yang dirahmati Allah hari itu. Ma'agna anni maliyah, harta yang aku kumpulkan semuanya ternyata gak ada yang bisa menyelamatkanku. Halaka anni sultaniyah, semuanya kekuasaanku, kehebatanku, semuanya gak ada yang bisa untuk menolongku. Maka kemudian Allah perintahkan, khuduhu fahullu, pegang dia, ikat dia, summal jahim sallu, masukkan dan lemparkan ke dalam jahim. Yang dirahmati Allah, dahsyat. Inilah penyesalan yang amat sangat dahsyat, yang luar biasa. Kembali manusia berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Allah sekali-kali tetap menyatakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Ini cuma ngomong doang kamu, kalau bahasa kita ngomong doang kamu. Kalau kamu dikembalikan ke dunia, sama saja kamu akan menjadi juga manusia. Kamu manusia, ya begitu, lalai, sifatnya lalai, dolem, kufur, semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalam surat Al-Furqan ayat ke-27, Allah menceritakan tentang orang-orang yang menyesal. Kenapa mereka menyesal? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan di hari di mana orang-orang yang berbuat salah, dosa, khilaf, zalim, yang mereka tidak bertaubat sampai detik ajalnya, di hadapan Allah mereka gigit jari. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan satu jari saja digigitnya, gigit jari, untuk menunjukkan betapa mereka sangat menyesali, yang sedalam-dalam penyesalan. Yaqulu ya laitani ittakhadtu, yaqulu ya laitani lam attakhid, ini yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah menyesalnya aku, coba aku mengikuti jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh para rasul. Coba aku mengikuti Rasulullah, coba aku beriman kepada Rasul. Aku tidak seperti ini, ya Allah. Nah, kenapa dulu? Makanya kalau manusia itu yang dirahmati Allah, yang sering kita baca di surat apa itu? Di surat Al-Furqan ya. Pada akhir orang-orang kafir digiring berbondong-bondong. Di mana ayatnya? Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar. Di mana Pak? Ayatnya awalnya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Pasti ditanyakan. Jadi orang-orang kafir digiring berbondong-bondong menuju Jahannam. Kemudian sampai di depan pintu Jahannam,
Dan Jahannam itu dari ayat ini menunjukkan Jahannam itu sekarang juga sudah ada, sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Jadi enggak ada wawunya kalau di dalam surga wa futihat. Ini menunjukkan betapa dahsyat, tapi masih ditutup sekarang. Jadi begitu datang para ahli neraka nanti baru dibuka. Tapi kalau surga sekarang sudah dibuka. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah pada hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ditanya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Penjaga neraka bertanya, kalian semuanya, kenapa kalian semuanya datang ke sini? Tidakkah dulu di dunia sudah diutus para rasul kepada kalian semuanya? Apa katanya? Iya, dia mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah telah diutus kepada kalian semuanya di dunia yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu? Mereka mengatakan qalu bala. Mereka mengatakan iya. Allahu Akbar. Baru sadar di sana, tapi di sini Rasul dicela, dihina, dibully dan seterusnya. Allahu Akbar, nanti penyesalan rasain nanti. Jemaah yang dirahmati Allah. Ini masih berapa menit ini waktunya? Yang keempat. Jadi orang yang tidak mau mengikuti Rasul, apalagi menghina Rasul, na'udzubillah min dzalik, dahsyat siksanya. Kalau mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siapa yang akan menyesal? Kalau tadi orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti para rasul. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surat Al-Furqan ayatnya, ayat ke-28. Ya wailata lam attakhid fulanan khalila. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dia menyesal. Apa menyesalnya? Coba andai kata aku dulu tidak salah memilih teman. Allahu Akbar. Jadi salah memilih teman itu bahaya. Apalagi teman yang menemani dalam pilkada kayak begini. Wah, ini jemaah yang dirahmati Allah. Bahaya. Salah pilih bahaya. Saya tidak membicarakan pilkada. Ini masalah teman. Teman itu kalau para ulama kita memberitahukan ada 5 jenis teman. Teman yang seperti makanan. Jadi as-sadiq kal ghada. Teman seperti makanan. Makanan maksudnya gimana? Makanan itu kebutuhan atau cuma sampingan saja? Kebutuhan. Kita butuh makan. Jadi ada teman yang sangat kita butuhkan sekali. Yang kedua, ada teman kaddawa, ada teman yang seperti obat. Temannya seperti obat seperti apa ini? Iya, kita butuhkan kalau kita dalam keadaan terdesak aja. Terdesak, beras habis, ini habis, punya teman saya nggak punya beras, bisa nggak ini kalau dibantu? Ini teman yang kita butuhkan di saat kita kondisi sangat membutuhkan. Karena obat kalau kita sehat-sehat saja kan nggak kita butuhkan, tapi begitu kita sakit kita butuhkan. Ini yang kedua. Ada tipe-tipe di tengah sekitar kita yang seperti ini. Yang ketiga adalah as-sadiq kadda, teman seperti penyakit. Teman seperti penyakit. Maksudnya apa? Ya penyakit kan, yang kita semuanya tahu. Kalau berteman dia, ya pasti ada yang error di diri kita ya. Ini yang keempat adalah
sodik kasum, teman yang kayak racun, teman kayak racun. Wah, kalau berteman sama dia udah klop aja deh, mati ya. 4 aja ya. Jemaah yang dirahmati Allah. Dan ini teman itu semuanya apapun warnanya, Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu hidupnya persis seperti pola hidup temannya. Kalau teman akrab, teman sejati itu sering kalau dalam Al-Quran, apalagi yang terjemahan baru, aulia itu teman setia, wali, teman setia. Makanya seperti mulai dari pemimpin-pemimpin itu semuanya juga masuk di sini. Tapi sekali lagi saya tidak membicarakan tentang itu. Semuanya sudah jelas. Kalau mau milih nomor berapa saja, boleh saja. Tapi suara kita amanah. Nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Suaramu kemana dulu? Kalau kita salah pilih nanti, susah juga. Jemaah yang dirahmati Allah, ini tidak kampanye jemaah yang dirahmati. Kita lanjutkan. Teman, maka orang-orang yang salah memilih teman saja kayak begitu. Apalagi salah memilih jemaah yang dirahmati Allah, salah memilih teman, dia luar biasa menyesalnya. Ya laitani takhattu, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah menyesalnya aku tidak berteman dengan si dia. Saya tidak tersiksa sekarang ini, saya tidak menderita sekarang ini. Allahu Akbar. Kenapa? Dulu temanku laqad adallani 'anil dzikri, temanku selama ini ternyata telah menyesatkan aku dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana syaitanu lil insani fadula. Dan sungguhnya setan itu selalu menggoda manusia ini agar dia tidak berteman dengan teman-teman yang baik. Sekali lagi jemaah dirahmati Allah, memilih teman itu perlu untuk kita cermati karena hidup kita sangat diwarnai oleh teman-teman kita. Sekali lagi, kalau itu teman saja begitu, apalagi kalau kita memilih pemimpin. Kembali ke situ lagi. Baik, kita lanjutkan jemaah yang dirahmati Allah. Ini terakhir kampanye ya. Yang keenam adalah orang-orang yang dia menyesal sekali apa yang diperoleh oleh kaum muslimin dari balasan-balasan yang indah. Jadi kalau mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir ini melihat kaum muslimin diberikan balasan yang begitu sangat menggembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pada nyesal banget. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-73. Wa in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, kalau Allah ini juga diceritakan oleh Allah di dunia ini dan apalagi nanti juga di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala balas orang-orang yang beriman ini dengan balasan yang Allahu Akbar, sangat indah. Jannati adnin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Mereka tahu. Dia mengatakan apa? Ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Coba andai kata dulu aku bersama mereka orang-orang yang beriman. Coba aku dulu bersama teman-teman yang beriman, bersama pemimpin-pemimpinku yang beriman. Allahu Akbar. Aku akan mendapatkan apa yang didapat oleh mereka. Tapi sekarang ini gigit jari lagi jemaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ini penyesalan jangan sampai terjadi pada kita. Maka alhamdulillah kita bersama orang-orang yang beriman dan sendiri orang-orang saleh itu luar biasa. Orang saleh itu minimal kalau kita tidak mendapatkan langsung apa yang bisa kita mendapatkan doanya.
Subhanallah jemaah yang dirahmati Allah. Dan itu yang kita setiap hari minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat besar surga kepada mereka. Siapa mereka? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi kita setiap hari minta digolongkan bersama orang-orang yang beriman, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Nah, kok kita salah milih? Enggak boleh jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita harus bersama mereka, para ulama-ulama yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah pas masuk. Yang terakhir adalah penyesalan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat pemimpin yang muslim. Kan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin yang setipe kamu, setipe orang-orang beriman. Kalau kita soleh berarti pemimpin yang harus kita pilih adalah orang yang soleh. Ini nanti, memang kalau bicara ini dekat dengan masa kampanye ini, kita nggak enak jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ini harus kita sampaikan. Ya laitana, penyesalannya apa di sana? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Saat manusia yang kafir ini, yang tidak beriman, yang tidak mau untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemimpin-pemimpin yang muslim, mereka digoreng dalam yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, di mana di saat manusia dimasukkan ke dalam neraka dan wajah mereka digoreng, tuqallabu wujuhuhum, kita melihat bagaimana orangnya kalau ikan lele mau digoreng itu kan luar biasa panasnya, dahsyatnya. Itu baru ikan lele saja. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, manusia yang masuk kemudian di dalam api yang merasakan dahsyatnya panas yang luar biasa. Yauma tuqallabu wujuhum, tuqallabu itu berbolak-balik, bergelimpangan. Di saat wajah-wajah mereka bergelimpangan, merasakan dahsyatnya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaqulu ya laitana, mereka hanya mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Coba kalau andai kata aku mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati orang-orang yang memimpin kami, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Aku tidak masuk seperti ini, tidak berada dalam seksa yang seperti ini. Allahu Akbar jemaah yang dirahmati Allah. Inilah 7 golongan orang-orang yang sangat menyesal luar biasa, di mana mereka semuanya tidak mau di dunianya ini memperhatikannya. Maka jemaah dirahmati Allah, kita ulang lagi dari yang pertama tadi, bahwa jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak membangun di dunianya amal soleh atau kafir kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang saat di dunianya tidak memperhatikan, jadi ketaatannya kepada Allah, salah memilih teman, salah memilih pemimpin, salah untuk dalam kemaksiatan terus, dan ini semuanya berbahaya. Semoga sekali lagi Al-Quran ini mengingatkan pada kita semuanya, ada bayanul linnas, ini penjelasan kepada manusia, wahuda. Kalau dijelaskan, kemudian Al-Quran memberikan petunjuk, memberikan tuntunan, wa mau'izatan lil muttaqin. Kemudian Al-Quran ini terus mengingatkan, memberikan mau'izah. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka semuanya yang di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kita telaah dari ayat-ayat Al-Quran, semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pagi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
besok pagi insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustadz Aceng Toha Singh. Dan mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.